Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Daha Utara. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka diingatkan kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, baik di dalam rumah atau ketika berada di luar rumah. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Menggunakan masker dengan benar apabila keluar dari rumah. Menggunakan masker dengan benar itu menutupi mulut, hidung, dan dagu. Yang ketiga juga menjaga jarak aman minimal 1,5 meter dari orang sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 12 Ilmu Sosial tahun pelajaran 2020-2021. Materi pokok masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu statistika. Submateri pada hari ini adalah kuartil data berkelompok. Nah, dalam statistika ada beberapa macam materi. Salah satunya adalah ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data tersebut ada memuat kuartil. Nah, hari ini kita akan mempelajari kuartil dalam bentuk data berkelompok. Kalau di SMP atau di MTS, kuartil kita sudah mempelajarinya, tapi dalam bentuk data tunggal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini adalah 3.2.6, menentukan penyebaran data kuartil yang disajikan dalam bentuk tabel data berkelompok. 4.2.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan penyebaran data kuartil yang disajikan dalam bentuk tabel data berkelompok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat menentukan penyebaran data kuartil yang disajikan dalam bentuk data berkelompok dengan sikap religiositas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sebelum kita masuk ke materi kuartil data berkelompok, mari kita ingat-ingat kembali materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, main data berkelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI dari I sama dengan 1 sampai R dibagi sigma FI dari I sama dengan 1 sampai R, dengan keterangan FI adalah frekuensi kelas ke I, R adalah jumlah kelas,
Sedangkan sigma Fi sama dengan N itu adalah ukuran data. Kemudian ada median data berkelompok. Rumusnya adalah median sama dengan TB median atau tepi bawah kelas median ditambah N/2 dikurang F2, F besar ini dibagi dengan F kecil dikali P, di mana N itu adalah jumlah data, F2 ini adalah frekuensi kumulatif kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelasnya. Selanjutnya ada modus data berkelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan MO sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, di mana D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Nah, hari ini kita akan mempelajari kuartil data berkelompok. Ada yang tahu apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi sekelompok data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ketiga nilai itu adalah yang pertama median atau kuartil kedua atau kuartil tengah. Simbolnya adalah Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Selanjutnya ada kuartil pertama atau kuartil bawah. Simbolnya adalah Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Yang terakhir ada kuartil ketiga atau kuartil atas. Penulisannya Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Ingat, datanya sudah terurut sesuai statistika pemeringkatan. Artinya sudah kita urutkan dari angka terkecil sampai angka yang terbesar. Nah, dari garis bilangan ini, kalau kita misalkan data terkecilnya sebagai X1 dan data terbesarnya adalah XN, kita bagi jadi 4 bagian yang sama banyak. Itu terdapat beberapa buah. Yang pertama, sampai dengan Q1 dari data pertama, dari data terkecil sampai dengan Q1 terdapat 25% data dari data keseluruhan atau 1/4 bagian dari data keseluruhan. Dari Q1 sampai Q2 atau dari kuartil bawah sampai kuartil tengah terdapat 25% data dari data keseluruhan atau 1/4 bagiannya. Selanjutnya dari Q2 sampai Q3 atau dari kuartil tengah sampai kuartil atas terdapat 25% data dari data keseluruhan atau 1/4 bagian. Dan yang terakhir ada 25% data dari data keseluruhan yang berada di atas Q3 atau di samping kanan dari kuartil atas. Nah,
Ada yang masih ingat cara menentukan kuartil data tunggal yang sudah dipelajari waktu SMP atau MTS? Untuk menentukan kuartil data tunggal, pertama perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Yang pertama, letak dari kuartil bawah adalah 1/4 dari N tambah 1. Letak kuartil tengah adalah 1/2 dari N tambah 1. Letak kuartil atas adalah 3/4 N tambah 1, di mana N adalah jumlah dari keseluruhan data. Kita coba yang pertama ini kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Contohnya, terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari angka 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Pertanyaannya, carilah nilai dari Q1, Q2, Q3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengurutkan sejumlah angka ini, sejumlah data ini dari angka terkecilnya sampai angka terbesar. Didapatlah angka 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, langkah kedua mencari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus letak kuartil data tunggal. Nah, letak Q1 sama dengan 1/4 dari N tambah 1. Jumlah datanya tadi sama dengan 7 buah data, berarti N sama dengan 7. 7 tambah 1 sama dengan 8, kita kali dengan 1/4, hasilnya adalah 2. Nah, berarti letak Q1 berada di data kedua, yaitu angka 4. Kemudian, letak Q2 adalah 1/2 dari N tambah 1, sama dengan N-nya sama dengan 7, tambah 1 sama dengan 8, kita kali dengan setengah, sama dengan 4. Berarti letak dari Q2 adalah berada di data keempat, yaitu angka 5. Kemudian, letak Q3 sama dengan 3/4 dari N tambah 1. N sama dengan 7, tambah 1 sama dengan 8, kita kali dengan 3/4. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24, kita bagi 4 sama dengan 6. Berarti letak dari Q3 berada di data ke-6, yaitu angka 7. Kita bisa lihat di data sebelumnya. Nah, dari sini kuartil bawah tadi berada di data kedua. Nah, kita lihat dari angka yang sudah diurutkan. Angka 2, angka 4, 5, 6, 7, 8. Data kedua adalah, ini data pertama, ini data kedua. Berarti Q1 sama dengan 4. Kemudian Q2 atau kuartil tengah adalah tadi posisi letaknya ada di data keempat. Data keempat berarti ini data ke-1, kedua, ketiga, keempat. Berarti Q2 sama dengan 5. Selanjutnya Q3 itu kuartil atas tadi berada di data ke-6. Kita hitung ini data 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Berarti Q3 sama dengan 7. Selanjutnya kita coba mengingat kembali kuartil data tunggal dengan jumlah data berjumlah genap. Contoh soalnya, hitunglah Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut ini.
24, 25, 21, 26, 21, 27, 20, dan 28. Langkah pertamanya sama, adalah kita mengurutkan datanya dari data terkecil sampai data yang terbesar. Kita urutkan datanya sehingga menjadi datanya sebagai berikut: 20, 21, 21, 24, 25, 26, 27, dan 28. Langkah kedua, kita mencari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Nah, ini data yang sudah kita urutkan sebelumnya. Letak Q1 sama dengan 1/4 dari N tambah 1. Jumlah datanya ada 8 buah, berarti 8 tambah 1 sama dengan 9, kita kali 1/4. Sama dengan 2,25. Nah, letak 2,25 ini berada di antara 2 dan 3. Nah, karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di data kedua dan data ketiga. Data kedua berarti ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. Berarti 21 kita tambah 21, kita bagi 2. 21 tambah 21 sama dengan 42, kita bagi 2 sama dengan 21. Kemudian letak Q2 sama dengan 1/2 dari N tambah 1. N nya jumlahnya 8, berarti 8 tambah 1, 9, kita kali 1/2 sama dengan 4,5. 4,5 ini berada di antara 4 dan 5. Karena berada di antara 4 dan 5, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di data keempat dan data kelima. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Data keempat itu 24, data kelima itu 25. Berarti rata-ratanya adalah 24 tambah 25, kita bagi 2. 24 tambah 25 itu 49, kita bagi 2 sama dengan 24,5. Berarti 24 kuartil 2-nya adalah 24,5. Selanjutnya, letak Q3 sama dengan 3/4 dari N tambah 1. Jumlah datanya sama dengan 8, berarti 8 tambah 1 sama dengan 9, kita kali dengan 3/4. Sama dengan 6,75. Di mana letaknya berada di antara 6 dan 7. Karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di data ke-6 dan ke-7. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, kelima, ke-6, ke-7. Berarti ini data ke-6-nya sama dengan 26, data ke-7-nya adalah 27. Berarti rata-ratanya 26 tambah 27, kita bagi 2. 26 ditambah 27 sama dengan 53, kita bagi 2 sama dengan 26,5. Berarti kuartil 1 sama dengan 21, kuartil 2 sama dengan 24,5, dan kuartil 3 sama dengan 26,5. Nah, tadi kita sudah mengingat-ingat kembali tentang kuartil data tunggal. Bagaimana selanjutnya dengan kuartil data berkelompok? Untuk kuartil data berkelompok, itu rumusnya adalah sebagai berikut. QI, simbol dari kuartil, sama dengan TBQI ditambah I/4 N dikurang F besar I dibagi F kecil QI dikali P, di mana keterangannya adalah sebagai berikut. TB itu tepi bawah. Tepi bawah yang mana? Nah, ini tepi bawah dari kuartil yang akan kita cari nantinya. Entah itu kuartil 1, berarti tepi bawah kuartil 1. Kalau kita mencari
kuartil 2 berarti tepi bawah dari kelas kuartil 2. Kalau kita mencari kuartil ketiga berarti tepi bawah dari kelas kuartil ketiga nantinya. Di mana I itu kita ganti dengan angka 1, angka 2, angka 3 disesuaikan dengan kita mencari kuartil yang mana. Kemudian N itu adalah ukuran data atau jumlah data keseluruhan. F besar I ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dari kuartil yang akan kita cari nantinya. Kemudian F kecil QI ini adalah frekuensi kelas kuartil yang akan kita cari. Bisa kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil ketiga. Dan P adalah panjang kelas interval. Kita coba ke contoh soal. Soalnya berbunyi seperti ini. Berikut ini adalah data nilai penilaian harian mata pelajaran matematika di kelas 12 ilmu sosial 3. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Jadi kita mencari 3 buah data. 3 buah nilai, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Datanya adalah sebagai berikut. Ini nilai ulangan, ini frekuensinya. Misalkan ini kelas pertama nilai 31 sampai nilai 40 ada 5 orang siswa. Kelas kedua nilai 41 sampai nilai 50 ada 2 orang. Nilai 51 sampai 60 ada 6 orang. Nilai 61 sampai 70 ada 3 orang. Nilai 71 sampai nilai 80 ada 4 orang siswa. Nilai 81 sampai nilai 90 ada 12 orang. Nilai 91 sampai nilai 100 ada 8 orang siswa. Nah, langkah pertama kita harus membuat kolom baru dari tabel yang ada tadi. Nama kolomnya itu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari ini? Caranya adalah untuk baris pertama, kelas pertama, angka yang kita masukkan di sini, di kolom ini, di kolom kanan, kolom dari frekuensi kumulatif kurang dari adalah angka yang sama persis dengan frekuensi dari kelas pertama. Kalau di sini 5 berarti tinggal kita tulis di sini 5 lagi. Untuk selanjutnya, frekuensi kumulatif untuk kelas kedua atau baris yang kedua ini, caranya adalah kita menjumlahkan frekuensi kelas kedua yaitu angka 2 yang ini dengan frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelumnya. Di atasnya ada angka 5, berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Dan seterusnya. Untuk mencari frekuensi kumulatif dari kelas yang ketiga, berarti frekuensinya ini 6, kita tambahkan dengan angka di atas ini, 7. Berarti 6 tambah 7 sama dengan 31. Selanjutnya 3 tambah 13 sama dengan 16, 4 tambah 16 sama dengan 20, 12 tambah 20 sama dengan 32, 8 tambah 32 sama dengan 40. Dan jumlah datanya ada 40 buah data. Yang pertama, kita mencari kuartil bawah atau Q1. Ini tabel yang sudah kita tambahkan dengan kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sebelum kita masuk ke kuartil bawah, cara membaca kolomnya ini bagaimana ini? Untuk kelas pertama, kelas 31 sampai 40,
ini terdiri dari data pertama sampai data kelima. Untuk kelas kedua 41 sampai 50 ini terdiri dari data ke-6 sampai data ke-7, sambungan dari data sebelumnya sampai data ke-7. Kelas ketiga 51 sampai 60 ini data ke-8 sampai data ke-13. Kenapa jadi 8? Karena sambungan dari data sebelumnya. Ini data ke-7 nih. Berarti selanjutnya 8 sampai 13. Selanjutnya berarti 14 sampai 16. Kelas selanjutnya berarti 17 sampai 20. Kelas selanjutnya dari 21 sampai 32. Dan kelas yang terakhir, kelas 91 sampai 100 ini data ke 33 sampai 40. Nah, untuk mencari kelas dari Q1 adalah kelas yang memuat data ke 1/4n, di mana n adalah jumlah data, berarti n-nya sama dengan 40. 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, 10 posisinya di mana? Di sini. Karena di sini ada data ke-8 sampai data ke-13, berarti 10-nya di sini. Di data kelas ketiga. Nah, di sini angka kelas 51 sampai 60 ini adalah sebagai kelas dari kuartil bawah. Baris ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, dari sini kita coba lihat. Kita cari yang namanya tepi bawah kelas Q1. Cara mencari tepi bawah adalah angka paling kecil dari kelas ini, yaitu 51, kita kurangkan dengan 0,5. Berarti 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian 1/4 N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. F1 sama dengan 7. Nah, di mana dapat 7? F1 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Nah, kuartil 1-nya di sini. Kuartil 1-nya di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah di atasnya. Berarti angka 7. Didapatlah bahwa F1 sama dengan 7. Kemudian F kecil dari Q1, berarti itu frekuensi dari kelas Q1. Frekuensinya adalah 6. Kemudian P-nya itu adalah panjang kelas. Panjang kelas didapat 10. Di mana didapatnya? Ini. Kita bebas memilih kelas yang mana yang kita mau lihat. Misalkan dari kelas yang ketiga ini 51 sampai 60. Caranya kita menghitung dengan jari. Hitung jarinya dari angka 51 sampai 60. Berarti 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, ada 10 jari yang kita pakai, berarti panjang kelasnya adalah 10. Lanjut, dari data yang sudah kita dapat sebelumnya, yang ini dari tepi bawah, 1/4 N, F1, FQ1, dan P, kita masuk ke rumus dari kuartil 1. Kuartil 1 berarti tepi bawah kelas kuartil 1 ditambah dengan 1/4 dari 40 dikurangi F1 dibagi F kecil Q1 dikali P, di mana tepi bawahnya sama dengan 50,5. Kemudian 1/4 dari 40 itu 10. F1-nya 7 dibagi dengan FQ1 sama dengan 6 dikali P-nya 10. Berarti 50,5-nya kita turunkan dulu ke bawah. Kemudian kita menghitung ini. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kita bagi 6 berarti 3/6 kali 10 berarti 3 dikali 10, 30 bagi 6 sama dengan 5. Berarti nilainya 50,5 ditambah 5 sama dengan 55,5.
Berarti nilai dari kuartil 1, kuartil bawah adalah 55,5. Nah, cara mengecek apakah jawaban kita ini sudah benar atau belum, kita coba lihat. Nah, kelas kuartil 1 tadi berada di kelas 51 sampai 60. Nah, angka yang kita dapatkan di akhir harus berada di antara interval ini, interval 51 sampai 60. Nah, jawaban kita 55,5 berarti sudah benar karena berada dalam interval kelas dari kuartil 1. Selanjutnya ada kuartil tengah atau Q2. Nah, dari data tabel sebelumnya ini dengan tambahan kolom frekuensi kumulatif kurang dari, langkahnya sama seperti kuartil bawah. Pertama kita mencari kuartil dari kelas dari Q2 adalah kelas yang memuat data ke 2/4 N. N-nya adalah jumlah data, berarti 40. 40 dikali 2/4 sama dengan 20. Nah, data ke 20 ini berada di mana? Kita coba lihat angkanya. Nah, ini ada angka 20. Ini di kelas ini, di interval kelas ini ada data ke 17 sampai data ke 20. Nah, kebetulan angka 20-nya persis ada di sini. Berarti untuk kelas Q2 berada di interval kelas 71 sampai 80. Nah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah baris yang ini, baris dari kuartil Q2. Pertama kita cari tepi bawahnya dengan cara melihat angka terkecil di sini, 71. Kita kurangkan dengan 0,5 sama dengan 70,5. Selanjutnya 2/4 N. N-nya adalah jumlah data 40. Berarti 2/4 kali 40 sama dengan 20. F besar 2 sama dengan 16 didapat dari frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini kelas Q2, yang ini, baris yang ini, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah angka di atasnya, yaitu 16. Kita tulis F2 sama dengan 16, kemudian frekuensi dari kelas kuartil 2. Kita lihat angkanya sama dengan 4, berarti kita tulis di sini 4. Selanjutnya panjang kelas sama dengan 10. Caranya sama seperti yang sebelumnya tadi, kita bisa memakai angka yang sebelumnya saja, boleh, tidak perlu menghitung, atau kalau misalkan mau menghitung pun nilainya sama saja. Kita hitung 71 sampai angka 80. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ada 10 jari yang kita pakai, berarti panjang kelasnya sama dengan 10. Selanjutnya, dari data-data yang sudah kita dapat sebelumnya, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, Q2 sama dengan tepi bawah dari Q2 ditambah 1/2 dari 40 dikurangi F2, kita bagi F kecil Q2 dikali P. Tepi bawahnya sama dengan 70,5 ditambah 2/4-nya, 2/4 dari 40 sama dengan 20 dikurangi F2-nya sama dengan 16 dibagi dengan F Q2-nya sama dengan 4 dikali P-nya 10. Berarti 70,5 kita tuliskan dulu ke bawah, kita kerjakan yang dalam bentuk kurung ini. Berarti 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Kita bagi 4 berarti 1 kali 10 berarti 10. Nah, 10 berarti jawabannya 70,5 ditambah 10 sama dengan 80,5. Nah, kita cek jawabannya apakah sudah benar. Caranya kita lihat dari kelas kuartil kedua. Angkanya dari 71 sampai 80. Kita mendapatkan angka 80,5. Nah, tidak apa-apa kalau misalkan angkanya itu di luar dari interval yang ini, asal tidak masuk dalam interval kelas lain, tidak masuk dari interval yang ini. Ini masih di dalam intervalnya 80,5 itu masih dalam bentuk ini, berarti jawaban kita sudah benar.
Selanjutnya kita mencari kuartil atas atau Q3. Ini data dari data yang sebelumnya. Kita mencari letak dari kelas Q3 adalah kelas yang memuat data ke 3/4 N. N-nya jumlah data sama dengan 40, berarti 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, kita cari data ke 30 di mana posisinya. Ini datanya. Nah, ini. Di baris yang ini itu ada data ke 21 sampai 32. Nah, data ke 30 berarti di antara sini. Nah, berarti baris kelas interval 81 sampai 90 adalah kelas dari Q3. Nah, selanjutnya kita mencari tepi bawah dari kelas kuartil ketiga. Angka terkecilnya adalah 81, berarti tepi bawahnya sama dengan 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. Kemudian 3/4 N sama dengan 3/4 kali N sama dengan 40, berarti 40 dikali 3/4 sama dengan 30. Kemudian F besar 3 itu maksudnya frekuensi kumulatif dari sebelum kelas Q3, berarti kita lihat ini. Ini kelas Q3 di baris yang ini, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah angkanya 20. Kemudian frekuensi kelas Q3 ini. Nah, ini frekuensinya berarti 12. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 10. Caranya sama seperti yang tadi. Kita boleh pakai angka yang tadi saja supaya lebih cepat. Tapi kalau mau menghitung, jawabannya tetap sama-sama 10. Dari data-data sebelumnya yang kita dapatkan dari tepi bawah sampai panjang kelasnya, kita masukkan ke rumus. Q3 sama dengan tepi bawah dari kelas Q3 ditambah 3/4 dari 40 dikurangi frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya kita bagi dengan frekuensi kelas dari kuartil ketiga dikalikan P. Tepi bawahnya sama dengan 80,5 ditambah 3/4 dari 40 sama dengan 30. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 20. Frekuensi kelas dari Q3 adalah 12 dikalikan panjang kelasnya 10. 80,5 kita tuliskan dulu ke bawah. Kita kerjakan yang di dalam kurung. 30 dikurang 20 sama dengan 10. 10 dibagi 20 10 kita bagi dengan 12, kita kalikan 10 sama dengan 8,3. Hasilnya menjadi 80,5 ditambah 8,3 sama dengan 88,8. Nah, kita cek jawabannya 88,8 apakah berada di kelas Q3. Nah, kelas Q3 ini intervalnya 81 sampai 80. Kita dapat angkanya 88,8. Nah, berarti jawabannya sudah benar karena berada di antara intervalnya ini. Nah, dari perhitungan yang kita dapat sebelumnya, mencari Q1, Q2, dan Q3, didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi, nilai ketiga kuartil dari data di atas adalah kuartil bawah Q1 sama dengan 55,5, kuartil tengah Q2 sama dengan 80,5, kuartil atas Q3 sama dengan 88,8. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kuartil data berkelompok memiliki rumus sebagai berikut. QI sama dengan tepi bawah dari kelas QI ditambah I/4N dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas QI dikali dengan panjang kelas, di mana tepi bawahnya adalah TB-nya adalah tepi bawah dari kelas kuartil yang kita cari, kuartil 1, 2, dan 3. N itu adalah ukuran data atau jumlah data yang ada. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F kecilnya adalah frekuensi kelas kuartilnya. Kemudian P adalah panjang
kelas intervalnya. Setelah ini kita akan berdiskusi di dalam classroom, diskusi tentang soal-soal yang berkaitan dengan kuartil data berkelompok. Untuk mengakhiri sesi video, marilah kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa mengikuti diskusi membahas soal-soal tentang soal-soal kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kuartil data berkelompok di dalam classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.